Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari tersangka Dirjen Perdagangan katanya Cikeas terlibat minyak goreng 16 ton. Dalam kekosongan minyak goreng sudah berjalan 4 bulan, dan setelah menemukan masalahnya, Presiden memerintahkan Kejaksaan Agung memeriksanya, dan ternyata Dirjen Minyak Goreng ternyata pelakunya. Dirjen Perdagangan sendiri sebagai pelakunya, yang memberi izin ekspor seluruhnya minyak kepada pengusaha. Akibatnya terjadi kekosongan minyak goreng dalam negeri. Diduga ada imbalan uang diberi pengusaha kepada Dirjen Perdagangan, merupakan perbuatan korupsi. Kalau ekspor minyak goreng tersebut harus ada dulu persediaan di dalam negeri, baru sisanya bisa diekspor. Di situlah letak kesalahannya. Semua diberikan izin untuk diekspor ke luar negeri. Atas perbuatan Dirjen Perdagangan melakukan perbuatan korupsi, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Semua yang tersangkut langsung ditahan. Menurut Dirjen Perdagangan sebagai tersangka, bahwa Cikeas ikut tersangkut atas 16 ton minyak goreng tersebut. Ada benarnya keluarga Cikeas, yaitu Ibas atau Edi Baskoro, di Pacitan ikut menjual minyak goreng kepada kader Partai Demokrat. Mengingat alat buktinya sudah cukup agar Kejaksaan Agung menangkap Ibas atau Edi Baskoro sebagai salah satu seorang mafia minyak goreng sebanyak 16 ton dan termasuk kelompok 212 sebanyak 2.300 liter. Setelah Dirjen Perdagangan ditangkap, Kejaksaan Agung diharapkan harga minyak goreng akan normal kembali dan minyak goreng akan banyak ditemukan di pasaran. Jadi saya lihat minyak goreng ini sudah kosong hampir 4 bulan ini, tidak ditemukan sebagai pelakunya masalahnya. Hanya saja setelah diteliti secara mendalam ada masalahnya. Masalahnya rupanya terletak di Dirjen Perdagangan luar negeri, di mana Dirjen Perdagangan luar negeri memberikan semua ekspor minyak goreng ke luar negeri kepada pengusaha. Akibatnya tidak ada yang tinggal di dalam negeri, sehingga kekosongan minyak goreng di dalam negeri tersebut. Sehingga akibatnya tersebut minyak goreng di pasaran kosong, sampai masyarakat untuk mendapatkan 1 liter saja minyak goreng harus antri panjang. Jadi menurut ketentuan, jadi minyak goreng ini tidak boleh seluruhnya diekspor ke luar negeri. Harus aman dulu persiapan di dalam negeri. Baru sisanya itu bisa diekspor ke luar negeri. Ini semua diberikan izin untuk diekspor ke luar negeri kepada para pengusaha minyak goreng tersebut. Akhirnya minyak goreng di dalam negeri ya kosong. Akhirnya ibu-ibu kesulitan mendapat minyak goreng. Hanya mendapat 1 liter saja minyak goreng harus antri panjang. Itulah yang jadi masalah di sini. Akibatnya Dirjen Perdagangan luar negeri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Dan ada 4 orang pengusaha ditahan, dan Dirjen Perdagangan ada beberapa orang ditahan sebagai aparat negara tersebut. Dan saya lihat di sinilah permainannya. Tentu para pengusaha itu untuk mendapat izin ekspor minyak goreng tersebut, tentu diduga ada memberikan sejumlah uang kepada Dirjen Perdagangan tersebut, sehingga ditetapkan dia karena memberikan uang kepada dirjen tersebut merupakan perbuatan korupsi, dan makanya dia ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditangkap oleh kejaksaan, dimasukkan ke penjara di samping menyelesaikan perkaranya tersebut.
Jadi disitulah masalahnya. Sehingga atas temuan tersebut ada masalahnya. Sehingga sampai Presiden langsung memerintahkan daripada Jaksa Agung untuk memeriksa perkara tersebut. Sehingga pada saat diperiksa Kejaksaan Agung ada ditemukan masalah, yaitu masalah ekspor minyak goreng tersebut seluruhnya diberikan izin mengekspor minyak goreng sehingga kepada para pengusaha. Sehingga minyak goreng tidak ada sisanya tinggal dalam negeri, sehingga terjadi kekosongan minyak goreng. Ya tentu untuk mendapat 1 liter minyak goreng saja harus antri panjang, padahal ini kegiatan ibu-ibu dalam memasak di dapur. Akibatnya setelah kemudian Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini ditangkap setelah tetapkan dia sebagai tersangka, lalu ditangkap, dan juga 4 pengusaha ditangkap. Dugaan saya masih banyak nanti yang akan ditangkap, terutama mafia-mafia minyak goreng tersebut. Karena mafia minyak goreng tersebut antara lain, di mana katanya menurut tersangka tersebut, di mana keluarga Cikias ikut tersangkut di dalamnya, yaitu sebanyak 16 ton kata minyak goreng dikuasai keluarga Cikias, yaitu IE di Baskoro. Akhirnya bisa dibuktikan juga memang mana Edi Baskoro pernah menjual minyak goreng di daerah Pacitan kepada kader-kader Partai Demokrat, mungkin harganya murah dan lain sebagainya. Itulah, jadi sehingga di sini ada masalah permainan tersebut sampai mafia minyak goreng ini termasuklah keluarga Cikias dan juga kelompok 212 sebanyak 2.300 liter. Itu harus ditangkap semua ini demi keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya supaya semua yang tersangkut di dalam kasus minyak goreng ini ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.